Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Natalianida dengan NIM 2021-210038. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 5, yaitu tentang masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Dalam bab 6, Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah diatur jenjang daerah otonom, asas pemerintahan, pemerintah daerah, dan cara pengisiannya, prinsip otonomi, pengakuan atas tradisi dan kekuasaan, serta keragaman daerah, dan yang terpenting adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsideran undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Secara teoritis, partisipasi dapat diwujudkan melalui desentralisasi dan pembentukan pemerintahan daerah. Sedangkan secara legal, pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan sarana yang lebih luas dan dekat bagi perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Poin yang berikutnya, memahami makna masyarakat. Korten menjelaskan istilah masyarakat secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Leeds dan Percy Smith menawarkan dua pendekatan untuk mendefinisikan masyarakat. Pendekatan pertama merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang. Pendekatan ini menyiyaratkan adanya perbedaan antara masyarakat perkotaan atau pedesaan atau kesaling tergantungan ekonomis antara kota dan desa. Pendekatan kedua memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasi dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai affective community. Masyarakat tidak dihubungkan dengan wilayah, tetapi lebih dihubungkan dengan konteks tertentu yang mempengaruhi identitas dan loyalitasnya. Yang berikutnya, perbedaan konsep masyarakat. Perbedaan konsep masyarakat dalam pemerintahan daerah ini ada dua. Yang pertama, affective community. Itu mempunyai 4 poin penting. Yang pertama itu pengaruh budaya dan pola kehidupan kompleks. Yang kedua, merujuk pada identitas dan loyalitas. Yang ketiga, pengaruh mobilitas sosial dan geografis. Dan yang keempat, konsep masyarakat lebih elastis. Perbedaan yang kedua itu effective community. Mempunyai 4 poin juga. Yang pertama itu pola kehidupan dan pekerjaan masyarakat. Yang kedua, merujuk pada batas teritorial. Yang ketiga, perbedaan masyarakat desa kota. Dan yang keempat, konsep masyarakat bisa lebih rigid. Yang berikutnya, rentang pengertian partisipasi. Menurut Brian dan White, semula partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya, sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam pengertian ini, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes, dan lain sebagainya. Pada tahun 1970-an, partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan menambahkan kegiatan peran serta dalam proses implementasi sehingga
individu dan kelompok ini dapat mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing memperebutkan sumber daya yang langka. Jadi dengan mengutip studi yang dilakukan oleh Uma Lila pada tahun 1975, Brian dan White menulis bahwa partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. Brian dan White mengingatkan pula agar konsep partisipasi tidak. Dengan demikian, maka konsep partisipasi menjadi sedemikian luas, mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai penerimaan manfaat. Berbagai bentuk partisipasi publik dalam arti luas dalam pemerintahan daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia telah dilaksanakan oleh Norton yang berkisar pada yang pertama itu referenda bagi isu-isu vital di daerah tersebut dan penyediaan peluang inisiatif warga untuk memperluas isu-isu yang terbatas dalam referenda. Yang kedua itu melakukan desentralisation in the cities atau desentralisasi dalam kota kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga kebutuhan tanggung jawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Ketiga itu konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dan yang keempat itu adalah partisipasi dalam bentuk sebagai anggota yang dipilih. Yang berikutnya ada derajat partisipasi masyarakat. Jadi pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat ini dalam pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari 8 tingkat partisipasi yang diajukan oleh Arnstein sebagaimana dijelaskan oleh Bruns et al. Jadi pada tangga yang pertama terbawah ini terdapat 2 tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Yang kedua, tangga yang kedua ini terdiri dari 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga dalam derajat yang berbeda memiliki hak untuk didengar, meski tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tangga yang tertinggi terdiri dari 3 tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya, Philip dan Graham mengungkapkan bahwa untuk mendorong terjalinnya partisipasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu partisipasi publik dalam pemerintahan daerah terjadi dalam lingkungan politik. Faktor yang kedua adalah konteks intergovernmental atau hubungan antar pemerintahan juga merupakan hal penting. Faktor ini berkaitan dengan peran setiap jenjang pemerintahan terhadap isu-isu yang dibahas. Yang ketiga, diperlukan suatu sarana penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.